Apalagi kan fenomena Islam dewasa ini sangat-sangat memprihatinkan, khususnya di Indonesia. Dulu waktu saya masih pendeta, saya dulu rektor di UKI Papua, Sekolah Tinggi Teologi Calvinis Ebenezer. Jadi ini pendeta-pendeta ini salah kalau serang Ustaz Somad, serang saya, gitu kan? Atau bilang sama Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Gereja Indonesia, bikin debat pendeta dan Ustadz di TV One. Damai Indonesia Aku Dakwah, tapi di TV One Indonesia Lawyers Club itu pendeta-pendeta yang menantang Ustaz Somad, tantang saya yang paling tepat. Karena saya, Pak Dedek, mungkin kita beda kelas. Saya dedengkotnya, mbahnya kafir. Jadi saya yang mempendetakan pendeta dan ini dokumen saya rektor. Jadi salah kalau Ustaz Somad yang ditantang. Coba tantang saya lah, kan begitu. Nah, jangan Ustaz Somad ditantang persoalan hadis, persoalan Al-Quran terkait dengan Bible, Old Testament, New Testament, Bible Kristen. Ini ahlinya. Jadi jangan dikira bahwa kami ini masuk Islam karena orang Islam, bukan. Kami masuk Islam laqad ansalna ayatin mubainatin wallahu yahdi may yasya'u ila siratim mustaqim. Maka Allah memberikan petunjuk dari kajian ilmiah terkait dengan kebenaran, sistematika, kontekstualis, teologis yang tertuang di dalam Al-Quran. Kumpulan dari segala kitab para nabi itu namanya Al-Quran. Jadi kalau kemarin saya lihat debat Ustaz Somad menjawab di dalam masjid, lalu ada ini kan banyak orang sekarang ini cari makan melalui apa ini? Bukan, saya tidak mengerti itu. YouTube segala macam itu. Kalau mau cari makan, kerja, betul. Imali dunia kana kata Yesus abaran wa maliki rotika kanaka tamu tegodan. Cari duniamu seolah-olah hidup 1000 tahun. Cari akhirat seolah-olah mati. Ini konsep dalam Islam, begitu. Jadi jangankan cari nafkah, masuk surga pun tidak ada juru selamat dalam Islam. Cari selamat masing-masing. Sedangkan selamat belum tentu selamat. Jadi Pak Dedek perhatikan garis bawahi. Tidak ada juru selamat di dalam Islam. Cari selamat masing-masing. Yakin saja Pak Dedek, agama Islam ini agama yang sistematis, kontekstualis, teologis, and rasional. Agama yang masuk akal. Dilarang menjadikan makhluk dan benda sebagai Tuhan. Saya pernah belajar di Seberot, Yerusalem. Saya belajar di sana menempuh program Magister Theologia, Introduction to the Old Testament. Belajar tentang perjanjian lama. Karena Bible Kristen itu dibedah menjadi 2 kitab. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama menggunakan Hebreus, Jus, bahasa Yahudi. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Sayin, Ket, Tet, Yot, Kaf, Lamet, Memnun, Samek, Ayin, Pesade, Kofrasi, Shimtau. Itu abjad hampir mirip dengan Hijayah. Agama Yahudi bukan agama Samawi. Agama Yahudi adalah Yudaisme. Pengakuannya begini bunyinya. Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Dengarlah Israel, Tuhanmu adalah Yahweh, dan Yahweh itu adalah Ehad. Ehad itu dalam bahasa Arabnya Ahad. Karena banyak sekali sinonimisasi antara Arabik dengan bahasa Hebrau atau bahasa Ibrani. Kalau kita menyebut rumah sembahyang, masjid, dia menyebutnya Bet Tepilah, bukan church, bukan sinagoge. Sinagoge itu adalah tempat beribadat Katolik Ortodoks atau dalam bahasa kita gereja. Yahudi rumah sembahyang itu disebut dengan Bet Tepilah. Bet Tepilah. Sekali lagi, rumah sembahyang adalah Bet Tepilah. Ini banyak yang mengajarkan keliru. Katanya sinagoge itu tempat sembahyang Yahudi. Yahudi agamanya bukan Kristen. Agama Yahudi adalah Yudaisme. Pengakuannya tadi atau kredonya, syahadatnya tadi. Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad.
Itu dalam kitab El Barim, Torah Nebiim Ketubim. Nah, ini bahasa kitab orang Yahudi. Dan di Indonesia ini tidak ada pendeta yang kuasai bahasa itu. Ada 3 orang dulunya, 2 sudah di neraka karena sudah mati, tinggal saya masih hidup. Ya. Makanya jangan tantang Ustaz Somad, tantang Yahya Waloni ini yang berkuar-kuar di YouTube. Kenapa antum tidak tantang? Lengkap di dalam Islam ini segala macam kompetensi ilmu. Orang dipanggil Ustadz, Masya Allah, kemampuannya di atas rata-rata Ustadz itu. Subhanallah. Jadi kami dikasih hidayah ini karena penelitian ilmiah. Saya, istri, dan 3 orang anak. Tendensi apa? Interest apa? Kepentingan apa untuk kami masuk Islam? Enggak ada. Secara finansial, di sana lebih hebat. Betul. Di sana digaji, pendeta digaji, jangankan rektor. Pendeta mimpin jemaat saja digaji. Kalau imam ya enggak, makanya kalau saya ke masjid, kebanyakan imam itu kurus dan kecil. Kan tidak digaji tuh imam itu, afwan mam. Tapi ini gemuk ini. Ini juga imam pak polisi ini. Enjoy, take it easy. Buat biasa. Itu pakai pistol di samping ini. Jangan khawatir komandan, bukan radikal ini. Begitu. Kita ini masuk Islam karena Allah. Penelitian ilmiah, kaji tentang kebenaran. Saya 8 tahun mempelajari kebenaran Al-Quran, mempelajari kebohongan Bible Kristen. Rocky Gerung dilapor di Mabes Polri, begitu ya? Yang lapor itu orang Kristen. Saya yang berkoar-koar di TV mengatakan kitab Bible Kristen itu bohong, nggak dilapor-lapor. Aneh bin ajaib, ya begitu ya? Lapor saya. Ini nanti saya Islamkan Pak Dede dengan ibu siapa tadi? Afrisa, berarti se-Jabodetabek sudah 3.873 dengan Pak Dede hari ini. Sudah 8.073 orang saya Islamkan di Jabodetabek. Belum yang di Sulawesi sana. Manado yang tadinya 0,18%, periksa aja di Google. Manado kelahiran saya, tempat kampung halaman saya. 51% persentase umat Islam di Manado. Buka aja di Google, persentase umat Islam di Manado, 51%. Makanya dia panas betul itu. Ini ketambahan lagi 2 jiwa kemana masuk Islam. Alhamdulillah. Bukan masuk Islam, Islam yang masuk ke dalam kami. Begitu saya masuk Islam, Allahu Akbar. Itu pendeta gila, jangan percaya, fitnah. Biasa. Dedi saja dipitnah kok, badan besar, menangis. Dedi Corbuzier. Memangnya gampang masuk Islam itu? Tidak mudah meninggalkan keluarga, dicaci maki, difitnah, dihina, tinggal dibunuh yang tidak. Karena begitu, no pain no gain. Mendapat sukses itu harus dengan penderitaan. Apalagi sukses di akhirat. Itu. Pegang baik-baik. Islam tidak menjanjikanmu dolar, Islam menjanjikanmu surga. Jika nilai dolar tidak mampu membeli surga, maka nilai surga mampu menghasilkan dolar. Jadi jangan bermimpi, jangan berharap bahwa masuk Islam ada jaminan finansial. Enggak ada itu. Tanggalkan semuanya. Tapi bukan berarti bahwa kita masuk Islam kita miskin. Masya Allah. Sedangkan surga saja Allah kasih. Bagaimana harta tidak? Logika terbalik. Makanya kalau ada orang masuk Islam, ada mualaf yang ke masjid-masjid, bawa kartu apa itu? Kartu masuk Islam. Dia datang ke satu masjid, dia minta uang. Itu bukan mualaf, kuwalat. Antum pikir ada juru selamat dalam Islam? Enggak ada, cari selamat masing-masing. Yang dorong sampah pakai kopiah, orang Islam. Jual bakso pakai gerobak, orang Islam. Saya begitu masuk Islam, keluarga di Manado langsung caci maki. Termasuk ayah kandung saya. Kamu lihat nanti Yahya, saya sudah datangi semua pendeta di Manado, kami mendoakan 3 hari kamu mati. Ulang-ulang berapa hari? 3 hari. Pokoknya kamu mati Yahya. Memang nama saya Yahya, komandan. Dari sana, nama saya di ijazah. Dulu waktu di Papua, di GKI, saya pendeta GKI, rektor di sana dulu. Saya yang mendirikan Universitas Kristen Papua. Itu, dengan support dana dari Stuttgart, Jerman. Jadi orang keluarga saya kaget. Kok bisa masuk Islam? Tunggu kamu, bikin malu keluarga. Kami di Manado malu gara-gara kau masuk Islam. Begitu kau masuk Islam, kau hajar terus tuh Yesus. Wah ini, jadi saya yang ditantang atau dilapor ke Mabes Polri, kan begitu. Begitu lapor, seperti Ahok dulu kan, diminta saksi ahli. Begitu saksi ahli diminta,
Yakin saya kosong gereja itu di Indonesia. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Lapor. Memang begini fakta ilmiah, kajian ilmiah. Dibuktikan dengan data-data. Ini yang Pak Dedek percaya selama ini omong kosong Pak. Saya yang bohongi ente dulu, ini datanya. Palsu semua. Pergi lapor polisi ini, lapor polisi sana, Mabes. Ini palsu semua. Kapolda Bali saja masuk Islam. Saya ceramah di Mabes Polri. Pak polisi bilang, pelan-pelan sedikit Ustadz, di sini banyak jenderal. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Apakah saya benci kalau saya bilang begini? Apakah saya benci? Tidak, sayang. Asyidau alal kufar ikhwanul muslimin. Dengan muslim bersaudara, dengan kafir keras. Tapi tidak ada dasar benci, sayang kepada mereka. Nah sekarang kalau Pak Dedek masih di Kristen, pendeta kalau hari Minggu kan ngomong, dengarlah firman Tuhan. Jemaat di bawah tinggal amin-amin kan. Nah saya sebagai pendeta dulu, saya tinggal firman Tuhan bagaimana ini kacau begini. Tidak masuk akal, irasional. Kemudian ada ayat-ayat yang kosong, ada nomornya tapi tidak ada kalimat. Saya tulis, nabinya tidak sempat menulis, lagi mudik ke Jombang. Begitu. Ini harus dipertanggungjawabkan, pendeta jawab ini. Kenapa ada ayat kosong? Nah saya akan lihat, ini bukan saya yang ngomong ya, ini saya sudah ustadz sekarang. Ini pendeta yang ngomong sendiri. Jadi jangan ini kan Pak Irjen Pol Beni Mokalu, beliau bertanya, apa betul Ustadz ini palsu? Jangan tanya kepada saya jenderal, tanyakanlah kepada pendeta-pendeta, apa ini palsu atau tidak? Karena saya sudah Islam. Tanyakan ke mereka. Sudahlah, terbuka sajalah, menyerah sajalah, angkat tangan, masuk Islam, sunat. Kan begitu. Antum bahagia, Pak Dedek rasa nanti, beda Pak Dedek. Kalau di Islam ini lihatlah, cuma 5 menit. Masya Allah, tapi keberkahannya. Takbir, Allahu Akbar. Daripada ente di dalam lompat sana, lompat sini, sampai kemasukan. Wah. Kenapa? Kepenuhan Roh Kudus, Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus, lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus, lapor. Nah ada kelas, sudah nggak ada kelas. Makanya kami sampai ke Islam karena cerdas, smart. Nggak ada kelas lagi. Orang kalau sudah pintar pasti ke Islam, pasti ke Islam. Yakin saya, 1000%. Makanya kalau ada orang kafir mau bantah kita, nggak usah bantah Al-Quran. Al-Quran bukan kitab pembanding. You pelajari Bible-mu, kitabmu. Pelajari saja kitabmu, insya Allah antum kaliber, antum qualified dalam pemahaman kitabmu, antum akan dekat dengan Islam. Belajar saja kitabmu, nggak usah belajar Al-Quran. Al-Quran ini bukan kitab pembanding. Al-Quran ini adalah kitab yang meluruskan segala yang bengkok-bengkok di dunia ini. Termasuk pindah ibu kota, di situ ada di Al-Quran. Udah kalau mau pindah-pindah aja lah, habis zuhur ini angkat kaki sudah. Kan begitu. Nggak ada itu. Al-Quran dipakai sebagai pelurus. Sifatnya universal. Bukan hanya kitab orang Islam. Al-Quran itu hudal linas wa bainati minal hudawal furqan. Al-Quran itu bersifat hudal linas bagi semua manusia. Sedangkan Bible Kristen ini tale plus superstition becomes nonsense. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Capticus. Antum tantang saya. Lapor saya bila perlu ke Bareskrim. Kami lapor. Ini bukan cuma penistaan ini, penghancuran, bukan cuma penistaan agama, penghancuran ini kawan. Lalu saya buka di depan publik ini, palsu semua ini. Ini yang mengislamkan saya, data-data kebohongan kitab. Dalam prinsip sains, ilmu pengetahuan, teori salah, praktik tidak mungkin benar. Sedangkan teori sudah benar, kadang-kala praktik jadi salah. Artinya begini, sedangkan Al-Quran sudah benar, ada nabi yang terakhir Nabi Muhammad, di Indonesia masih ada juga Ahmad Musadek. Artinya begini, sudah benar Al-Quran, masih ada juga orang Islam yang
salah. Apalagi orang Kristen. Di mana relevansinya antara Isa dengan Kristen? Di mana relevansinya, hubungannya? Hubungan historik, hubungan teologis, hubungan antropomorfistis. Isa dengan agama Kristen. No history, no truths. No truths, no theory. No theory, no science. Tidak ada sejarah, maka tidak ada kebenaran. Tidak ada kebenaran, maka tidak ada teori. Tidak ada teori, maka tidak ada ilmu pengetahuan. Ini teorinya sungsang semua. Teorinya tidak jelas. Fakta historiknya kabur. Kabur. Dan ini tidak ada hubungan dengan bahasa Injil. Ini bukan Injil. Ini kitab Kristen yang dipakai sekarang ini. 200 tahun Isa sudah naik ke langit. Barulah kitab ini ada. Makanya judulnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan semua di luar kepala saya isinya itu. Karena mencapai gelar doktor, lain kali jangan disebut-sebut doktor itu, siapa? Itu doktor bukan doktor dari Madinah itu, doktor kafir jadi nggak usah. Saya larang jemaah disebut-sebut saya doktor. Kita orang Manado ini nggak bangga dengan gelar. Ya, orang dapat ijazah itu kan karena dia belum tentu dia kualifikasi dan kemampuan IQ-nya kuat. Pakai ijazah dari ujung ke ujung, Muslimin, MBA, MBU, MBX, MBR. Besok KPK tangkap gara-gara korupsi. Ini kan orang suka-suka pakai gelar, ini apalagi gelar doktor begini. Ya, kemampuan itu. Tapi pernah belajar, pernah tahu tentang sejarah kitab para nabi. Kami pelajari, kami telusuri, dan kami yakini. Inilah pegangan hidup dan mati kami sekeluarga. Agama Islam. Keluar saya. Bayangkan secara psikologis, sulit bagi kami untuk tembus ke dalam Islam itu. Yang pertama, kalau kita baca dari studi antropologi budaya di Indonesia, satu-satunya provinsi yang paling fanatis beragama Kristen itu Manado. Dan pendeta-pendeta kaliber di dunia ini, khusus di Indonesia secara nasional, itu di Manado sekolah pendetanya. Bukan di timur, bukan di Papua, bukan juga di Medan, di Sumatera. Pendeta-pendeta kaliber adalah di Manado. Itulah sebabnya saya keluarga nggak percaya. Mati kamu Yahya. Saya sudah panggil 50 pendeta berdoa supaya kau mati. Berapa hari Pak? 3 hari. Berangkat ayah saya tahun 2010 ke Rahmatullah. Saya sampai sekarang belum mati-mati. Bagus kalau kita didoakan orang kafir. Tambah sehat kita. Amin ya Rabbal. Tapi jangan kalau kita dikutuk oleh sesama bid'awatil fuqara'i. Apalagi doa orang-orang miskin. Orang miskin yang beragama Islam, doanya tajam sekali itu. Nah, kalau didoakan, kalau kita dikutuk, didoakan oleh, cepat mati oleh kafir, alhamdulillah, sehat-sehat saya sampai sekarang. Mana bapak saya yang dulu kembali ke Rahmatullah. Hari keempat saya telepon, saya belum mati kawan. Oh kurang ngajar, fardomen. Jadi kau belum mati? Belum. Ente katanya lebih dulu mau mati. Memang durhaka kamu. Berapa hari lagi? Bayangkan nih. 50 pendeta taruh tangan di kepala. Berlutut sini. Ini pendeta-pendeta ini saya yang wisuda. Masya Allah. Karena detik-detik terakhir saya mau masuk Islam, saya naik mimbar gereja itu kan tinggi. Wah, memang lebihnya di Kristen itu satu. Hari Minggu kalau waktu pendeta saya paling enak. Mimbarnya kan tinggi. Jadi biar nggak nonton XX1, bisa nonton ke bawah ibu-ibu yang baju satu tali kan begitu. Itu kelebihannya. Bu, oh ada di atas. Ini ahwat di atas, kalau di gereja tidak. Oh, Kristus sangat mengasihimu. Oh, ada yang datang pakai short pendek, you can see, baju satu tali. Oh, pendeta mau-maunya itu. Bapak Ibu ketawa, padahal itu yang saya maksudkan telos. Sebuah tujuan dan harapan dalam pembahasan nilai, ekselensi, etika, logika, estetika. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaihi. Agama Islam itu adalah agama yang tinggi. Aina dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang diridhoi Allah kecuali agama Islam. Jadi orang Islam ini jangan kau ancam-ancam dengan penjara, apalagi mati seperti kami, Masya Allah. Al-mu'minuna la ya'mutuna bal
kolon orang Islam tidak pernah mati, tapi mereka pulang kampung. Pegang itu baik-baik. Harta yang paling bernilai dalam hidup ini adalah iman Islam.